posting bumerang di Starbucks, tapi jajannya cuma itu satu. Tapi nongkrongnya berjam-jam. Berjam-jam. Yang minumnya tuh dikit-dikit. Diirit-irit minumnya gitu kan. Duh, kenyang banget tuh gue jadi ngantuk. Mana nih? Saharan lama banget sih, makan mana sih tuh orang? Lama banget sih, makan di mana sih lu? Ya gue makan tempat biasa ketika ketemu klien. Gila. Kamu makan di mana? Ya gue makan situ, warteg bawah. Ih, itu kan jorok. Di dasar main. Apaan sih? Nggak jorok, di situ bersih. Gue nggak pernah sakit perut. Iya kan, di tempatnya aja udah kelihatan di pinggir jalan gitu. Ya kan pinggir jalan bukan berarti masak goreng-gorengnya di pinggir jalan. Bersih kok. Lebay banget sih lu makan harus di tempat ketemu klien. Mau ketemu siapa? Bukan lebay. Tapi kan makanannya juga Ketemu si Bebep? Enggak. Tapi kan tempatnya juga lebih enak kalau di restoran tuh. Iya, bersih, cuma kan enak. tempat kita biasa ketemu klien kan dari sini anjing 7 km anjing jauh. Iya, penting enak. Kenapa sih gue mau makan di sana? Ya cuma kan maksudnya biar kita cepet-cepet ke Arab ini ngetek gitu kan. Ya tapi kan gue pengennya makan di sana, lebih bersih juga. Iya dah, terserah lu dah. Lu kan emang lambungnya lambung orang kaya, gue mah lambung orang miskin. Bukan gitu. Lu mah iri aja sih kalau gue makan di sana. Lah, bukan iri gua mah. Gue ajak ya, ayo. Ya gue mampu, cuma ngapain gitu, ada yang deket nih, gue bisa makan deket dan rasanya cocok buat lidah gue, kenapa enggak? Kenapa harus maksain yang jauh? Ya orang gue mau makan di sana. Buat apa? Buat kebutuhan sosial media lo? Ya kagak, nggak sesuai media juga. Kan lebih enak aja makan di sana. Ah, siap. Iya, cuman gimana ya? Banyak kok di real life gitu kan. Ya apa? Yang macam-macam lo begitu. Ya apaan? Emang gue butuh ke sana kok. Ya sejenis lu gitu banyak. Oh, maksudnya maksain? Ya maksainnya dari banyak hal, nggak segi budget doang. Ada yang ya kayak maksain waktu gitu kan. Gitu kan. Ya kayak sekarang tadi kan kita dikasih break 2 jam. Cukup sih lu kesana 7 kilo cukup sih 2 jam. Ya. Kita kan dikasih break 2 jam nih. Ya. Cuma ada aja orang dikasih break sedikit terus maksain. Cuma buat dapat vibe-nya, dapat konten di sosmed dia. Ada yang maksain. Emang ada orang gitu? Kamu pura-pura bodoh? Gue sebenernya gue gak pernah ketemu sama orang kayak gitu-gitu. Wah, kamu. Gue bener-bener pernah ketemu. Wah, Mungkin teman-teman lo aja kali itu mah. Ya temen gua kan ada yang temen lu juga anjing. Wow. Iya sih. Kamu main aman sekali jawabannya. Kalau dipikir-pikir ya juga sih. Kamu aman banget jawabannya. Ada kok, ada. Serius, gua serius. Ada. Dari makan aja. Ada sampai orang yang ngebela-belain nongkrong di Starbucks. Cuma demi posting bumerang di Starbucks, tapi jajannya cuma itu satu. Tapi nongkrongnya berjam-jam. Yang minumnya tuh dikit-dikit. Diirit-irit minumnya gitu kan. Diirit-irit minumnya supaya lama habisnya. Kan kurang ajar gitu. Kurang ajar dalam artian kalau sampai penuh terus waiting kasihan anjing yang nunggu keluar gitu kan. Iya sih. Gantian ngapa? Ada kan kayak gitu kan? Iya sih, ya benar sih ada. Gue baru ada sih. Ya, ada kan tuh. Ada kayak gitu. Ya cuman ya gimana ya? Ya kalau misalkan bagi orang yang mampu mah silakan aja menurut gue mah. Iya, gue mah gak nyalain yang mampu. Yang masain ini sih sebenarnya. Nah itu yang hello. Lu kayaknya sehari doang dong kalau gitu. Besok lu miskin loh. Iya.
Masa dia harus bikin reminder gitu anjing di samping kupingnya tuh yang atau di dompetnya gitu setiap ngebuka dompetnya tuh Hari ini hati-hati nggak boleh besok jajan. miskin. Hati-hati besok miskin. Iya, benar. Masa gitu kan. Ada jadwalnya. Iya gitu. Ya kalau kan ya keren aja gitu lah. Motivasi tuh kayaknya buat bisnis tuh bikin dompet yang pas dibuka hati-hati besok Iya, miskin. suaranya tuh. Hati-hati besok miskin. Pulang miskin. Iya, hati-hati besok miskin. Karena ada aja yang maksain gitu. Dari mulai baca-baca SMA, dari mulai mahasiswa-mahasiswi gitu sampai ya pegawai-pegawai yang belum seberapa gitu. Ada aja yang maksain. Berarti tergantung kebutuhan dong. Oh beda. Kalau kebutuhan, misal kalau masalah makanan, yang butuh siapa? Perut kan? Perut lo kan? Yang penting keisi kan? Makanannya bergizi Iya. kan? Ya kayak, kan ada yang lebih murah dari itu gitu. Paham gak maksud gua? Kalau gue pribadi sih, gue makan di tempat yang bersih yang jauh dibanding sama tempat di pinggir jalan karena ya gue bisa dan gue mampu gitu. Iya, Pasti ini gua kan begitu. kalau yang enggak. Kalau enggak tuh ya itu mungkin ya. Ini kan yang enggak biji Firaun. Ya kan gue gak pernah ngerasain itu bro, gue gak pernah ngerasain gitu. Ya gua juga nggak pernah ngerasain biji Firaun. Gue nggak pernah maksain ketika gue nggak punya uang, gue makan di tempat yang harus mahal gitu, gue nggak pernah ngerasain itu. Iya, tapi kan kita sepakat. Tadi kan ada kan yang gitu kan, Iya. maksain masuk ke Starbucks dengan harga, iya dengan harga segitu, terus hanya untuk kebutuhan goyang-goyang, Story doang, sosmed, story gitu doang, kan, nongkrongnya sosmed. berjam-jam, minumnya empot-empotan, gitu kan, per 20 menit disedot, anjing ngiri kan. Nah itu tuh memang gimana ya? Ya memang realita yang kita juga nggak bisa mengtidakkan karena memang ada gitu. Memang ada gitu. Kadang-kadang, oh ini deh contohnya. Yang kalau lagi rame sih di sosial media gue taunya yang apa? Dia pakai HP iPhone baru nih. Tapi rumahnya tuh belakangnya kelihatan lusuh. Terus Nah, sosokan itu benar-benar. sosokan yang kayak bilang, ya HP-nya Android ya, HP-nya Vivo ya segala macam. Oh itu yang kemarin ramai itu Nah, ya, yang itu cewek pakai kenapa? kerudung yang badannya seksi itu. Iya emang kenapa? Gue biasa aja sih. Nah itu benar-benar. Tapi itu terlihat maksa sih ceweknya gitu. Terlihat kalau misalnya emang HP-nya emang dia cukup mah ya udah Tapi gitu. apakah itu iPhone asli Nah, atau itu kan balik HDC? lagi. Yang bahaya sih yang palsu. Yang HDC kan? Nah, yang nggak asli gitu. Karena terlihat dia sangat memaksakan gitu. Nah, itu. Cuma pengen di apa ya? Di notice sama sosial kalau, wih gila nih Wih, HP-nya HP-nya. bagus. Nah, itu. HP-nya bagus. Nah, itu. Cuma itu doang. Gimana ya? Aduh, nggak kebahas sama gue mah Nggak kebahas, orang kayak nggak gitu kebahas. maksudnya. Gimana Kurang ya? sih, kurang. Ya karena ya lu bener kan yang lebih penting tuh kita nyaman. Artinya kalau kita nyaman kan tempat tinggal kita enak gitu kan. Mantes gitu dilihat. Iya. Utamain itu dulu lah. Gitu kan jangan utamain pengen gadget yang edan dulu kan gitu kan kalau yang kasus tadi kan. Kalau tadi sih gitu. Gitu. Nah, selain masalah item-item yang digunakan personal gitu ya handphone tadi gitu, terus makanan juga konsumsian dan tongkrongan itu kan kalau makanan udah Iya. otomatis ke tongkrongan kan. Yang ngerinya juga tuh kadang kayak olahraga. Oh pengennya Hobi. Ah iya pengennya di tempat yang mahal gitu. Nah itu lain hal. Kalau memang dia udah dari lahirnya ibaratnya, wah ini keluarga yang susah miskin nih kayaknya. Ya terserah mau punya hobi mahal juga itu mah gitu kan ya terserah. Iya benar kita nggak bisa Nggak bisa paling ya cuma ibaratnya malah kalau mau berkomentar mah cuma aduh sayang ya. Mending itu kalau ditabung kayaknya udah bisa jadi apa nih kalau gua di situ. Iya, Gitu bener, kan. iya. Ya cuma berandai-andai aja lah paling ya. Cuma kan ada aja tuh yang maksain. Kayak misalkan ya pas kemarin tuh belum ada pandemi gitu kan akhir tahun kemarin sampai akhir tahun kemarin yang biasa olahraga di tempat gym dan gymnya tuh yang harus di mall gym gede yang alatnya lengkap banget yang mahal mahal gitu kan membernya mahal. Olahraga di situ terus udah olahraga harus beli protein shake-nya di sana yang nggak murah gitu kan, nggak murah sama minuman biasa, konsumsian begitu. Yang sementara ketika lagi pandemi gini pada berhenti gitu. berhenti gitu. Berarti kan lah lu olahraga maksudnya buat apa? Buat badan lu oke,
buat Atau lu lebih cuma sehat sekedar- atau emang itu kebutuhan sosialita lu doang gitu kan. Iya sih, kadang-kadang banyak juga yang gitu. Nah, apalagi sekarang olahraga lagi rame sepeda nih. Nah, ya benar. Banyak yang maksain beli sepeda. sepeda. Harga sepeda juga makin gila kalau kata gua. Parah sih itu. Parah. Sepeda Dari yang sekarang udah nggak ada tuh harga di bawah 1 juta. Oh, itu zaman gue udah banyak, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada nih. Apa yang parah lagi tuh kayak misalkan Oh iya, sepeda tronton. Brompton. Ya biar nggak nyebut brand. Oh iya ya. Nggak Kan apa-apa Brompton lah. kita bayar, kan belum bayar kita. Oh ya nggak apa-apa kalau masuk. Iya nggak apa. Tapi kita bawa sepeda gitu. Jangan repot lah. Nah yang berbahaya itu sebenarnya kayak gini. Ketika sosialnya itu dia masih pelajar, yang belum dapat pendapatan sendiri, terus dia pengen nanti sama sosial. Sebenarnya bukan pelajar aja sih, siapapun yang belum Punya penghasilan kali ya, mampu yang punya beli penghasilan tempatnya. sendiri Nah, gitu kan. punya penghasilan sendiri. Terus dia pengen sosokan kayak ya udah gitu beli barang-barang Iya, yang ngikutin apa yang lagi hype gitu kan. Nah, itu yang berbahaya. Oh, sekarang lagi hype-nya olahraga sepeda nih. Maksain beli beli sepeda sepeda. gitu kan. Jadi kayak apa ya? Menurut lo apa tuh? nggak mantas sih, lu mah apa ya, ini maksain, terlalu maksa banget gitu. Ya apa yang mereka kejar tuh apa gitu? Karena Sosial apa? lah pasti, apalagi selain itu gitu, apalagi itu nggak mungkin dong kalau misalkan tiba-tiba dia misalkan ya dia sorry ya nih gue ngomong, dia misalkan rumahnya digubuk, terus tiba-tiba dia pengen sengaja beli sepeda, dia jual segala macem buat lifestyle dia, nah itu kan sayang banget gitu katanya. Kalau gua nih, gua punya uang misal 10 juta nih, gua mau beli sepeda. Ada yang harga 9 juta, sama ada sepeda cuma harga 2 juta, tapi sepedanya ontel, sepeda jelek. Iya. Gua mending beli yang ontel daripada sepeda standaran harga 9 juta. Gua mending beli ontel. Kalau gua lebih milih gitu. Tapi kayaknya ya, pada umumnya orang-orang zaman sekarang mending pasti milih yang harga 9 juta dengan spesifikasi full pack standar keren itu. Kalau gue sih lebih milih ini, karena gue mah nggak gengsi. Nah iya itu dia. Gue mah nggak gengsi. Itu biasa, selain dari sosial juga mereka gengsi juga mereka tuh gitu. Malah gue mah gimana ya? Kenapa gue milih ontel ya? Kesatu, gue mah suka hal yang etnik. Nah, tapi kan bisa juga kalau misalkan sepeda motor mahal kan? Ya bisa, cuma kalau di perbandingan harga, kalau ngomongin harga ya, kalau gue sih yakin harga. zaman sekarang ontel jauh lebih murah loh. Oh iya. Ontel Kayaknya jauh sih, lebih murah kayaknya karena iya sih, remnya bukan rem cakram. Kayaknya iya sih. Kan gitu, remnya nggak ada cakramnya. Kayaknya sih. Iya, ontel masih jauh lebih murah sekarang. Cuman ya itu kan gengsinya. Gengsinya itu benar. Apalagi sekarang kan gara-gara lagi happening banget tuh olahraga sepeda, bikin bajunya, wah. Oh iya benar. Bikin baju Semuanya tuh, deh gitu. wah semua Tapi dibikin. bukan cuma sepeda doang loh, kita kayak misalkan contohnya kayak ada orang nih, dia tinggalnya di kontrakan, cuman dia punya mobil. Nah gitu. itu dia. Maksain. Kan sebenarnya dia bisa beli rumah dulu, nabung beli rumah, baru dia beli mobil gitu. Nah, itu. Oke lah, mungkin kalau misalkan dia butuh buat transportasi, buat mobilitas, buat kerja segala macam. Ya cuma kan ya lebih bisa beli motor dulu kayak atau apa kayak nyicil motor yang murah gitu yang dia Nah, juga itu. nggak harus Menyanggupi over, lah. menyanggupi lah gitu betul. Nggak harus maksain beli mobil, nggak harus maksain itu gitulah. Gue nggak pahamnya tuh kayak gitu. Ya lu gak paham apalagi gue, soalnya ada kan deket rumah gue tuh ada banyak kontrakan. Nah ada tuh, nah itu kontrakannya itu bukan rumah dikontrak enggak, tapi kontrakannya kayak rumah susun. Yang per kotak-kotak iya, gitu. iya. Tapi dia punya mobil, terus dia harus bayar lagi karena dia sewa parkir, karena di kontrakan Itu rumah maksain susun banget, itu nggak ada buat parkiran mobil. Nah itu kita maksain banget sih. Nah gitu Ran, masalahnya tuh emang bener karena dekat rumah gue kan banyak kontrakan tuh. Kontrakannya tuh bukan rumah yang dikontrakin, tapi rumah kayak rumah susun gitu, kontrakan yang kotak-kotak. Nah di situ tuh nggak ada parkiran mobil, tapi dia punya mobil. Dan akhirnya dia harus sewa parkir mobil. Yang ada biaya bulanan lagi, Nah kalau dipikir-pikir sebenarnya dia bisa loh beli mobil, beli rumah gitu ya? Bisa nyicil rumah tuh bisa. Nah sekarang kalau misalkan tuh orang itu pembelaan, dia bilang, karena kan itu kebutuhanku untuk menemui klien, agar aku lebih mudah mendapatkan klien, agar harga diriku terlihat lebih mahal. Iya betul itu apa ya? Agar aku terlihat memiliki privilege yang besar. Tapi kan nggak bisa diukur dari situ juga dong sih buat tuh.
Privilege itu nggak bisa diukur dari kita punya apa dong. Tuh, dengerin kata Saran nggak bisa. Gini, Makanya nggak usah kadang-kadang- sok kaya padahal miskin. Kadang-kadang ada juga orang yang emang berkaya, ada orang berkaya tapi dia berpenampilan biasa aja. Ada. Nah, kan? Dan malah lebih banyak begitu. Ya kan? Jadi sekarang gini, zaman tahun kemarin aja ketika belum pandemi nih, ketika main ke mall, lu suka ngeliat kan orang-orang yang ya maksudnya keluarga nih, suaminya coba pakai kaos oblong, celana pendek, sandal jepit, Iya, sandal si jepit. istrinya sama gitu setelan rumahan lah, tapi keparkiran mobilnya, anjing, mobil di atas setengah miliar Iya. semua kan, lu pasti sering kan Ya, begitu? sering banget. Karena memang orang semakin berada tuh malah semakin apa adanya. Tapi nggak menjamin juga sih gue tuh, tergantung sama lifestyle-nya. Nah itu untuk beberapa hal yang sifatnya lebih privasi, mungkin dia masih menjaga lifestyle yang glamor itu. Benar. Tapi untuk yang dieksplor keluar, yang untuk dilihat orang, ya udah dia apa adanya. Kalau menurut gue ya, dia jadi apa adanya. Ya mungkin uang bulanan makan dia gede gitu. Tapi kan ya uang makanan bulanan itu dapur dia. Kan nggak mungkin orang harus tahu sih dapur kan. Makanya ya nunjukin orang ya udah biasa-biasa aja gitu. Sebenarnya harus tahu dia mana itu kebutuhan, Nah, mana itu keinginan. Benar. Kadang orang juga suka tuh karena mana itu kebutuhan, mana keinginan. Jadi ngakanya itu sebenarnya kebutuhan, padahal sebenarnya itu keinginan. Lu kayak gitu lagi nih, lu butuh sesuatu alat buat dari transportasi dari sini ke titik A ke titik B. Kan bisa aja pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, bisa aja. Atau transportasi umum. Bisa aja kan. Cuman kan yang keinginan itu ketika pengen punya mobil. Nah, itu kan keinginan, pengen punya motor, pengen punya motor yang bagus gitu, yang baru misalkan. Itu kan keinginan. Iya karena gengsi itu. Iya. Gengsi itu kayak, duh temen gue udah punya ini, masa gue enggak? Itu. Duh temen gue Biasanya ada, masa itu, gue biasanya itu. Lah emang apa sih? Biasanya itu sih. Ya emang kenapa kalau dia punya lu enggak? Nah itu. Takut nggak diterima kali. Lah, nah itu. Kalau dia udah punya rasa ketakutan, takut nggak diterima, karena dia memulainya dengan ketidakjujuran akan dirinya sendiri ke satu, kedua sama circle-nya. Iya, kalau udah jujur kan, ya udah. Ya sekarang kayak gini, gua sama lu aja kan strata ekonominya beda nih. Tapi kita bisa temenan kan? Iya. Ya udah. Apa gua pengen punya apa yang lu punya kan enggak? Apa lu begitu juga kan enggak? Iya. Ya mungkin gini kali ya. Dia nggak pernah mencoba itu karena dia takut kali langsung nggak diterima sama si circle-nya gitu kan. Iya itu karena terlalu Overthinking, terus negatif ya gengsi juga sih. gitu kan. Kepuasan dan juga kepuasan apa ya? Kepuasan karena apa ya bilangnya? Kepuasan kayak gitu. Nafsu lah ibaratnya, nafsu menggebu. Karena kan kalau menurut gue ya, kebutuhan itu wajib, keinginan itu hak. Iya, benar. Kebutuhan itu kewajiban, keinginan itu hak. Ya karena kebutuhan itu kan yang benar-benar ke dirinya banget. Kayak misalkan makan butuh kan? Makan butuh, rumah butuh. Perut. Karena kan itu perut kan? Ya itu kewajiban lu karena lu udah dikasih sama Tuhan itu ya lu jaga gitu kan, dengan makan. Terus kayak rumah butuh ya butuh, karena kalau lu nggak punya rumah, lu mau tinggal gimana? Lu nggak bisa ngejaga diri lu nggak bisa ngejaga apa yang dititipkan Tuhan kan? Kebutuhan itu sandang, pangan, papan. Nah, itu kan kebutuhan itu, keinginan itu. Dan ya keinginan lu mah bebas, apa aja ingin. Lu ingin menjadi seperti Iron Man, bisa. Itu keinginan. Iya itu keinginan kan? Bisa gitu, tinggal ke Mangoleh. Seberang Rumentang siang. Iya, sebenarnya makan tomat enggak dong? Hah? Makan tomat. Hiu yang makan tomat, bukan lu kan? Lu kan makan odadingnya. Oh iya, hiunya makan tomat. Nah, itu aja contohnya. Odading. Nah itu jadi happening doang. Ya kan, jadi orang-orang tuh pengen sana lagi, rela ngantri sepanjang itu demi beli odading viral. Iya. Padahal odading di depan rumah gue juga ada. Iya, dah sama, semua rasa odading itu sama. Enggak sih, ada beda, cuman kan mungkin apa ya? Ya mirip-mirip lah, Iya, maksudnya apa namanya ya? Perbedaannya tidak terlalu signifikan gitu, seperti makanan-makanan lain. Iya, benar gitu kan. Karena nggak ada, ya karena campurannya sama itu semua adonannya gitu kan. Cuma beda di mungkin adonan yang ini lebih di ininya, adonannya lebih ini, tapi kan sama gitu kan. Ya gimana? Pengen kelihatan apa gitu ya? Kadang suka bingung gitu si gua teh bingung gitu kan. Tapi gue pribadi, gue dengan ekonomi yang gini mau aja sih gitu. Mau aja buat makan yang enggak yang di tempat yang biasa gitu.
gue mau aja, gue bisa gitu, bisa aja, tapi gue lebih milih itu karena gue mampu dan bisa. Nah itu. Kalau misalkan Ya kayaknya nih ya, kalau menurut gue sih, lu memilih itu sih lebih ke mood sih. Karena gue tahu sih lu mampu, cuman lu kenapa lebih milih itu karena lu milih mood sih. Karena gue lagi moodnya makan di situ. Ya udah ya, sana gitu. tapi Toh lu mampu kan? ya suatu saat gue juga bakal mau makan di tempat yang Iya, bukan berarti lu nggak mau makan di tempat pinggiran benar. kan? Nah itu. Nah cuman ada orang yang kayaknya ya gue yakin sih mereka juga pasti mau untuk terlihat lebih merendah gitu. Merendah dalam artian terlihat sedikit seperti susah gitu makan di pinggiran apa. Gue yakin mau. Tapi kok yang itu nggak dieksplor, nggak diekspos. Buat apa gitu kan? Biar menunjukkan bahwa Anda itu wow. Tapi sebenarnya Anda wow. Ya intinya mah lu harus bisa ngebedain. Lu harus punya filter. Lu harus punya filter. Filter lu ada di mana? Di akal, jangan dirasa. Karena kalau dirasa, karena keinginan tuh muncul dirasa. Kalau kebutuhan tuh muncul di akal. Nah, benar. Sesuaiin sama apa yang lu punya. Sesuai dengan apa yang lo butuh, sesuai dengan apa yang lo punya gitu ya. Pendapatan juga, sama pendapatan lah intinya mah gitu, sama pendapatan. Jangan tiba-tiba pengen yang lebih gitu. Gini sih, gua nih pribadi gua kalau misalnya lagi pengen sesuatu nih, gua bisa nggak beli 2 kali lipatnya. Contoh, kalau gua pengen ganti HP, gua bisa nggak ganti 2 HP sekaligus hari itu. Kalau gua nggak bisa, itu berarti keinginan. Kalau misalnya nggak bisa, gua itu keinginan. Tapi misalnya gua bisa, gua butuh. Iya, karena gue setuju teknik perhitungan seperti itu. Nah, kan? Kayak misalkan ya itu, kalau lu kan tadi handphone kasusnya, ya kayak misalkan, kayak misalkan gue mah sampai ke nongkrong gitu, kayak misalkan, oke, gue dengan nongkrong, misal ke kafe Anu, sekian 100.000, bisa nggak nih gue hari itu makan langsung 200.000? Kalau misalkan, aduh nggak bisa nih. Ya udah berarti gue mending enggak. Ya, berarti turunin kadar. Nah, kayak pun lu beli HP begitu. Nah, gue juga kalau beli barang, beli sepatu, beli apa yang oke, harganya misalkan 500.000. Nah, gue bisa nggak beli 2? Berarti gue harus punya 1 juta dong. Iya. Tapi sebenarnya kalaupun bisa, bukan berarti gue beli 2 kan? Iya, gue beli 1 kan? Gitu kan teori itu kan? Iya. Nah itu, gue juga ngukurnya gitu. Jadi harus punya keinginan boleh. Tapi harus sadar mementingkan kebutuhan dulu gitu. Mementingkan kebutuhan buat orang lain, soalnya itu tadi bilang itu bisa nggak buat kedepannya, bilang gitu kan? Ya itu, jadi punya keinginan boleh banget, bener boleh banget. Cuman lu harus sadar kemampuan lu dan lu harus ingat kebutuhan lu, gitu. Jadi jangan sampai lu ingin terus keinginan lu tuh harus diwujudin sama lu diwujudin aja terus sampai lu tuh nggak sadar kemampuan lu nggak ingat sama kebutuhan lu, hancur hidup lu. Iya, benar. Hancur dalam artian ya sekaya-kayanya orang kalau misalkan dia cuma mikirin keinginan doang, wah hancur pasti. Nah itu Hancur pasti. Gue yakin orang-orang yang sukses yang masih bertahan di daftar orang-orang terkaya di dunia tuh karena mereka tuh tahu mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Mereka tuh tahu itu, toh mereka nggak glamor kok. Iya. Maksudnya yang ditunjukkannya nggak ada keglamoran. Ya, gitu cuma kan. pasti ada lah gitu karena mereka mampu. Mereka mampu. Cuman yang dieksposnya bukan keglamoran terus kan. Sebenarnya siapa sih yang nggak mau hidup glamor? Nggak ada yang mau. Maksudnya semua orang mau hidup glamor. Semua orang mau hidup enak, mau hidup keren gitu kan, hidup wow gitu tanpa wow gitu kan. Semua orang mau. Cuman balik lagi sadar. Iya. Sadarkan kebutuhan. Sadar sama kemampuan. Kalau menurut gue sadar sama kemampuan, ingat sama kebutuhan. Ya. Gitu. Jadi jangan maksain gitu. Atau kalau perlu simpelnya lu uji aja diri lu gitu. Lu buat nggak lari sehari 100 km gitu? Mampu nggak lu? Itu kan kalau nggak mampu ya lu nggak maksain kan. Nah jangan di hal-hal yang lu nggak suka aja lu bisa gitu. Tapi di hal-hal yang lu suka lu nggak bisa tuh untuk sadar kemampuan. Itu kan nggak fair. Ya gue sih sebenarnya balik lagi sih kalau gue pribadi bebas lu mau hidup sampai hancur juga gue mah bebas. Cuman gue mah kasihan aja. Ya karena gara-gara pandemi ini pun kan banyak orang yang kaget
Kaget dalam artian ketika pandemi belum ada kan, semua masih lagi jaya nih, lagi ngeri lah semua bidang usaha ngeri. Pandemi turun semuanya. Jatuh semua, retail beberapa tutup. Apalagi pas pandemi pabrik gini beberapa tutup. Yang di PHK berapa orang? Gitu kan? Harusnya pas lagi pandemi gini tuh bener-bener kita bukan nge-stop ya, ngebatasin apa itu keinginan. Iya. Harusnya sih gitu. Ya cara ngebatasinya itu filter tadi, kesadaran akan kemampuan sama ingat sama kebutuhan. Udah itu aja sih saran gua mah. Jadi ya kalau lu belum sadar sama kemampuan lu, kalau lu belum bisa ingat sama kebutuhan lu, berarti lu belum kenal diri lu. Kalau gitu Iron Man mau pamit undur diri. Karena tadi habis makan odading Mang Oleh. Gitu ya. Gua Syaran, Gua Raska, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembali lagi, jangan sampai, pokoknya jangan sampai kelewatan di Acak Asal Cakep.